Oke, jadi baik. Perkenalkan, saya atas nama Apris Midenau, semester 8 di Fakultas Hukum Undana. Di sini saya akan membagikan sebuah teori yang memang saya sudah dapat di Fakultas Hukum, yang tentunya orang hukum itu mendapatkan yang namanya mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, tata negara, hukum internasional, dan hukum administrasi negara. Nah, di sini saya akan membuat sebuah perbandingan antara hukum pidana dan hukum perdata. Kalau hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum administrasi negara nanti kita di video selanjutnya. Di sini saya akan fokuskan di antara kedua mata kuliah ini, hukum pidana dan hukum perdata. Kira-kira apa yang menjadi tupoksi dari hukum pidana dan hukum perdata? Pertama, hukum pidana. Hukum pidana itu mengatur tentang aturan umum, pelanggaran, dan kejahatan. Ada 3. Nah, yang menjadikan perbedaan dengan hukum perdata adalah hukum perdata itu mengatur tentang orang, benda, perjanjian, dan pernikahan. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang dalam hukum pidana. Kadangkala di masyarakat sekitar, ya di masyarakat umum yang sedikit SDM-nya kurang, mengatakan bahwa hukum itu sama. Dalam artian dia tidak bisa memilah antara hukum pidana dengan hukum perdata. Misalkan dalam pelanggaran pembunuhan, dalam perkara pembunuhan itu kita hanya fokuskan ya pada hukum pidana, karena dalam hukum pidana itu mengatur yang namanya kejahatan, pelanggaran, dan aturan umum. Kita fokusnya pada aturan kejahatan, karena kejahatan di sini adalah yang diatur dalam pasal 338 itu sebagai hukum pembunuhan, sebagai kejahatan. Di situ adalah kejahatan. Nah, di dalam hukum perdata itu tidak diatur, karena dalam hukum perdata itu mengatur tentang yang namanya benda, orang, dan pernikahan serta perjanjian. Ketika dalam suatu masyarakat sosial atau dalam suatu kelompok kecil, misalkan ada permasalahan tanah, sengketa tanah terkait dengan perjanjian kah, itu diatur dalam hukum perdata, tidak dimasukkan lagi ke hukum pidana. Itu yang membedakan. Jadi kalau yang pelanggaran kejahatan, pelanggaran kejahatan pembunuhan itu tidak masuk dalam hukum perdata, karena kita bisa memilah di sini. Jadi kalau belajar itu nanti dapatnya di semester 6, misalkan ada yang pilih pidana dengan perdata. Kalau teman-teman mau pilih perdata, jadi nanti fokusnya ke misalkan dalam perjanjian. Dalam perjanjian itu kontrak kerja istilahnya, itu dalam pasal 1320 itu ada yang mengatur tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Ya. Kalau hanya satu saksi dalam sebuah kesepakatan itu bukan dikatakan saksi, itu yang dinamakan unus testis nullius testis. Jadi seorang saksi yang sah itu adalah dalam persidangan dua orang saksi itu yang sah, 2 atau 3. Kalau 1 tidak, karena 1 orang saksi bukanlah saksi. Nah, kalau dalam perdata misalkan seorang menyewa motor, tapi dengan perjanjiannya di dalam itu si A menyewa motornya si B dan waktu 3 minggu, misalkan 3 minggu si B ini akan mengembalikan motornya si A. Dalam waktu 3 minggu kemudian si B ini tidak mengembalikan juga motornya si A, maka itu si A boleh mengajukan ke peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga selama 1 minggu. Itu yang dikatakan somasi dalam sebuah peringatan. Ketika selama 3 minggu itu, ketika dalam 3 peringatan kepada si B itu si B tidak mengindahkan sebuah peringatan itu, maka si A boleh mengajukan gugatan atau melakukan gugatan ke pengadilan. Begitu. Jadi video selanjutnya kita akan bahas, dan mungkin sampai sini video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Salam keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bermanfaat.